Halo guys, selamat datang kembali di channel Aca News Studio. Sebelum kita masuk ke berita terbaru kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini, serta aktifkan tanda loncengnya juga ya guys. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyalurkan bantuan logistik dan obat-obatan ke lokasi bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menjelaskan bantuan yang disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim itu antara lain 2.000 sandbag, 100 paket sembako, 10 cangkul, dan 10 sekop. BPBD Jatim juga mengirimkan 1 tim reaksi cepat. Selain itu, Dinas Sosial Jatim juga menurunkan tagana dan relawan kampung siaga bencana sebanyak 135 personal. Mereka akan membantu pembersihan sejumlah titik yang terdampak longsor dan banjir lahar dingin di Kecamatan Pronojiwo, Kecamatan Tempur Sari dan Kecamatan Candipuro, Lumajang. Dinas Sosial Jatim juga mengirimkan bantuan berupa buffer stok untuk mengawali pelayanan dapur umum, serta peralatan tidur untuk 30 kepala keluarga. Mantan Menteri Sosial itu mengemukakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Jatim juga mengirimkan tambahan bantuan berupa kelengkapan perempuan sebanyak 200 paket. Dinas Kesehatan Jatim juga menerjunkan tim serta membawa obat-obatan di 2 titik, yakni Candipuro dan Pronojiwo. Mereka menyiapkan pos kesehatan di titik-titik pengungsian, melakukan rapid health assessment, menyiagakan tim dokter dan perawat, serta perahu karet, ujarnya. Gubernur Hovifah memastikan semua tim telah bergerak ke lapangan dipimpin oleh Kepala BPBD Jatim yang secara ex officio dijabat Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhi Karyono. Tercatat sebanyak 571 jiwa mengungsi di beberapa titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro, Lumajang, antara lain di Balai Desa Tumpeng, Balai Desa Jarit, Balai Desa Penanggal, Komunitas Rumah Wani Gosong Desa Jarit, Balai Desa Tambak Rejo, Balai Desa Pronojiwo, dan rumah warga di Patung Salak. Gubernur Hovifah mengatakan untuk mencukupi pangan warga terdampak yang mengungsi, Tagana Jatim mendirikan dapur umum di Balai Desa Jarit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Untuk mendampingi dan membantu warga di pengungsian, telah diterjunkan sebanyak 60 relawan yang terdiri atas Tagana, Kampung Siaga Bencana, dan aparat desa, ucapnya. Penanganan pengungsi di beberapa tempat sudah terkendali. Dapur umum juga sudah dipersiapkan, kata Bupati Lumajang Thorikul Haqdi Lumajang. Penanganan pengungsi di beberapa tempat sudah terkendali. Dapur umum juga sudah dipersiapkan, kata Bupati Lumajang Thorikul Haqdi Lumajang. Menurut data yang dihimpun oleh petugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang pada Jumat 7 Juli pukul 23 WIB. Sebanyak 493 warga mengungsi di beberapa titik pengungsian di Lumajang guna menghindari dampak banjir lahar dingin Gunung Semeru. Pos pengungsian antara lain tersedia di Balai Desa Tumpeng, Balai Desa Jarit, Balai Desa Penanggal, rumah warga di Desa Pasru Jambe, Balai Desa Tambak Rejo, Ponpes Nur Salam Desa Jarit, dan kantor Kecamatan Pronojiwo. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Lumajang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, serta TNI dan Polri sudah menyalurkan bantuan kepada warga yang mengungsi untuk menghindari dampak banjir lahar dingin Semeru. Bupati mengatakan bahwa setelah menetapkan status darurat bencana, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah untuk memulihkan infrastruktur yang rusak akibat banjir lahar dingin. Langkah berikutnya, pemulihan kedaruratan infrastruktur, pembersihan longsoran, penanganan tanggul yang tergerus, dan normalisasi listrik, katanya. Ia mengatakan, pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak. Terkait dengan rekonstruksi beberapa infrastruktur yang rusak, akan segera dilakukan asesmen dan segera dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, kata dia. Gubernur Jawa Timur, Jatim, Hovifah Indar Parawansa menyiapkan santunan khususnya untuk korban meninggal dunia bencana longsor akibat banjir lahar dingin di Lumajang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas nama pribadi dan pemerintah Provinsi Jatim, kami menyampaikan duka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya para korban longsor, kata Hovifah di Surabaya, terdata bencana longsor yang terjadi di Dusun Sriti, Desa Sumberurip, Kecamatan Pronojiwo pada 7 Juli kemarin mengakibatkan 3 korban meninggal dunia.
Gubernur Hovifah mendoakan, almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan serta kesabaran. Kepada para korban meninggal, mantan Menteri Sosial itu telah menyiapkan santunan duka senilai 10 juta rupiah per jiwa yang akan diserahkan kepada ahli waris. Insya Allah besok pagi, Minggu, 9 Juli, saya bersama tim pemerintah Provinsi Jatim akan melakukan takziah dan menyerahkan santunan duka kepada ahli waris, ujarnya. Di lokasi bencana besok, Gubernur Hovifah juga akan mengunjungi masyarakat sekitar yang terdampak. Petugas BPBD Jatim mengirimkan sejumlah bantuan ke lokasi banjir dan longsor di Lumajang, Malang, dan Trenggalek. 3 wilayah di Jawa Timur, Jatim, yaitu Kabupaten Lumajang, Trenggalek dan Malang dilanda banjir dan longsor bersamaan. Dari ketiga daerah tersebut, Lumajang yang cukup parah hingga memakan korban jiwa. PLH Kalaksa BPBD Jatim Andika N. Sudigda mengungkapkan, hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Lumajang, tepatnya di Dusun Sriti, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo, Jumat 7 Juli 2023 dini hari, mengakibatkan tanah longsor dan menimbulkan korban jiwa. Sedikitnya ada 3 orang meninggal dunia dalam kejadian yang terjadi sekitar pukul 4.30 WIB pagi ini, ujarnya, Sabtu 8 Juli 2023. Andika mengatakan, korban yang menimpa satu keluarga ini atas nama, Galih Adi Perkasa 23 tahun, Chandra Agustina 20 tahun dan bayi berumur 4 bulan, Galang Naendra Putra. Diduga korban meninggal karena saat terjadi longsor mereka masih dalam kondisi tidur. Sedang 2 penghuni rumah, Seger dan Sintawati, yang sudah lansia, selamat karena terjaga dari tidur, ucapnya. BPBD Jatim langsung bergerak cepat menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen dan menyerahkan santunan serta bantuan. Atas nama Ibu Gubernur dan pemerintah provinsi, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Kami juga terjun langsung ke lokasi kejadian dan memimpin tim reaksi cepat BPBD Jatim menyalurkan bantuan, ujarnya. Selain di Kecamatan Pronojiwo, kata Andika, kejadian longsor juga terjadi di Kecamatan Candipuro, tepatnya di Jalan Nasional Piket 0 km 58. Akibat longsor ini, akses jalan terputus karena tanah longsor telah menutup seluruh badan jalan. Kejadian longsor juga terjadi di Desa Kaliuling Kecamatan Tempur Sari, Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Pronojiwo dan jalur TNBTS, Senduro Ranupani Kecamatan Senduro, ucapnya. Selain di Lumajang, tambah Andika, juga terjadi longsor di Kabupaten Trenggalek dan luapan banjir di Kabupaten Malang. Di Trenggalek, longsor terjadi di 3 titik, yakni, Desa Masaran Kecamatan Munjungan, Desa Tasikmadu Kecamatan Watulimo dan Desa Kendal Rejo Kecamatan Durenan, ujarnya. Sedang luapan sungai di Malang, terjadi di Desa Sitiarjo Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Akibat luapan sungai ini, rumah warga dan akses jalan setempat tergenang, tandas Andika. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, mempersiapkan pemasangan jembatan Bailey sebagai pengganti sementara jembatan Kaliglidik 2 yang ambruk tergerus banjir disertai material Gunung Semeru, di Lumajang, Jawa Timur. Jika dimungkinkan secara teknis dan cuaca mendukung, penanganan sementara dilakukan dengan instalasi jembatan Bailey, sehingga diharapkan dapat dioperasionalkan akhir Agustus 2023, kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, BBPJN, Jawa Timur Bali Rahman Taufik dalam keterangan tertulis Kementerian PUPR diterima di Jakarta, Sabtu 8 Juli 2023. Menurut dia, ambruknya jembatan Kaliglidik 2 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo telah memutuskan akses jalan nasional wilayah selatan Jawa Timur karena jembatan tersebut merupakan penghubung Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang. Rencana pemasangan jembatan Bailey sebagai pengganti jembatan Kaliglidik 2 dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni tahap 1 memiliki panjang bentang 30 meter dan tahap 2 dengan bentang panjang 18 meter. Jembatan Bailey adalah jembatan rangka baja prafabrikasi yang bersifat portabel dan umumnya digunakan sebagai jembatan darurat. Pemasangan jembatan Bailey ini dilakukan setelah hasil survei sesuai secara teknis dan cuaca di wilayah hulu dan hilir Gunung Semeru mendukung, seperti kondisi Sungai Kaliglidik yang sudah surut dan tidak hujan. Uji beban jembatan tersebut akan dilakukan sebelum dioperasikan untuk masyarakat umum. Nantinya perlu pembatasan beban kendaraan maksimum 25 ton, sehingga jenis kendaraan yang dapat melintas hanya khusus kendaraan kecil, bus kecil,
truk 2 sumbu dengan pembatasan muatan, termasuk rekayasa lalu lintas buka tutup karena lebar jembatan Bailey kurang lebih 4 meter, kata Rahman yang dilansir dari Antara. Jembatan Kaliglidik 2 dibangun pada tahun 1970 atau sudah berumur 53 tahun. Jembatan ini memiliki panjang 37 meter dengan lebar 6,80 meter. Bangunan atas jembatan berupa gelagar baja permanen dan terdiri dari 3 bentang. Selain jembatan Glidik 2 yang putus, hujan deras di sekitar jalur nasional Malang-Lumajang juga menyebabkan terjadinya longsoran tebing jalan nasional di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro Lumajang, tepatnya di KM Turen 58700 atau tidak jauh dari jembatan Besuk Koboan. Penanganan longsor juga telah dikerjakan BBPJN Jawa Timur Bali, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dengan mengerahkan alat berat untuk pembersihan dan personel tanggap darurat. Material longsor berupa tanah dan batuan menutup permukaan jalan sepanjang 25 meter, sehingga arus lalu lintas terhambat. Sementara langkah tanggap darurat juga dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai, BBWS, Brantas, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR dengan menerjunkan Satgas Penanggulangan Bencana untuk monitoring daerah terdampak banjir lahar dingin dan infrastruktur terdampak. Selain jembatan Kaliglidik 2, infrastruktur konektivitas terdampak lain adalah jembatan Pronojiwo yang menghubungkan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang, jembatan gantung Bondeli yang berada di Dusun Kebondeli Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro, dan Sidi Pelintas Jugosari berada di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro.